adalah kuku, art adalah seni. Jadi seni pada kuku. Jadi kuku yang biasanya cuma dikutekin, tapi ini dilukis. Pokoknya dicantik-cantikin lah seperti itu ya. Maaf Bapak lentik amat jadinya Pak. Bawaan nail art, catnya takut rusak. Bu, maaf. Kemarin saya pakai bandana aja, episode yang undang siapa tuh? Cynthia. Saya pakai bandana aja, anak saya yang cowok komplain. Ntar saya, ini komplain lagi nih anak saya. Enggak, yang bikin anak lu komplain bukan karena lu pakai bandana atau diketekin, tapi karena dia melihat lu menikmati. Itu masalahnya. Dari tadi kalau ngerapiin tuh gini. Tuh kan, ya kan? Kartika, di mata gue ada belek nggak? Terus kan laki-laki masa bener belek bibirnya gini. Rumpin aja. Oke, balik ke nail art. Laki banget dong Pak makanya. Kalau nggak kumusnya saya cukur. Iya. Lo kalau misalkan nail art termasuk yang akan ada orang tuh yang pakai kuku palsu, dikasih berlian-berlian. Lo sampai segitunya nggak sih? Kalau kuku palsu aku nggak pernah mau coba. Males karena ya? pasti nggak nyaman ya, kelihatan pakai gel aja tuh sebenarnya ngerusak kuku juga, Iya, bikin jangka tipis panjang, kukunya gitu. Jadi nggak kepengen. Cuman kalau nyobain yang pakai manik-manik itu dulu pernah. Pas zaman-zamannya lagi perempuan kan ada yang ngerasa kayak lagi centil-centilnya gitu. Pernah, jadi tuh sampai mau ngupil aja bingung. Soalnya yang gede-gede banget itu enggak, ini beneran loh. Sampai pakai manik-maniknya sebesar apa? Gede-gede banget, jadi kayak mau masuk aja susah ya? Iya, Jadi kayak akhirnya gimana kamu? Lah malah enak jadi bukan kalau nih? lagi kata kayak gitu, jadi kayak kesusahan kan, tapi itu bener ngadain rambut sedikit terus nyangkut, terus kayak Justru kalau pakai manik-manik kan malah enak. Jadi walaupun bisa, itu kan bisa ngupil tiap hari Bu. Bener, ada upil nggak ada upil tetap dapat kan gede gitu kan. enggak, jadi sampai itu waktu itu akrilik lagi. Berapa sih biaya termahal yang pernah kamu keluarkan untuk nail art? Itu cuma sekali akrilik, mahal tapi membuat saya nggak nyaman, jadi saya nggak pernah lagi. Ya berapa harganya? Karena masangnya di rumah waktu itu sekitar hampir 1,8. 1,8 juta rupiah. Bisa tapi Luar biasa. Tapi luar bisa, biasa. soalnya akrilik itu bikin kukunya jadi tipis, terus susah banget perawatannya, mau copotinnya juga berjam-jam, masangnya berjam-jam. Jadi kayak apa Pokoknya ya? bikin lu kapok lah ya. Jadi makanya kalau jadi laki-laki itu udah enak banget, nggak rempong sama Ya emang, lo aja yang pada ribet ini kan. Tapi itulah pilihan Kartika Putri. Dia memilih untuk tidak lagi menggunakan nail art yang ada akrilik-akriliknya. Tapi sekarang kita akan menelusuri pilihan-pilihan Kartika Putri lainnya. Ya Om Wendy ya. Baik, kita akan bermain di Jika Aku Harus Memilih. Silakan Wendy, dia nggak bisa bohong. Giginya kentril. giginya. Padahal sebelah Aduh, ya giginya Allah, tuh cincin cantik kawin. banget gitu ya. Oke, baik. Pertanyaan untuk Kartika Putri. Duduknya Pilih gitu ya. banget. Ya udah laki deh. Tapi badannya dongeng. Oh, iya. Operasi plastik atau suntik botok? Suntik botox. Kenapa? Operasi plastik itu merubah. Suntik Kalau botak? suntik botox Sama aja. kayaknya cuma ngencengin ya. Kayak Tapi nggak. Pak Wendy juga melakukan suntik botak, ya kan Pak? Ya beda. Kalau suntik botok kan saat itu juga. Kalau gua suntik botak, abis disuntik ya botak langsung. Kalau kamu pernah ngelakuin dua-duanya tapinya? Enggak. Tapi belum mau, kalau belum disuruh terpikir. memilih berarti memilih Mendingan botox karena kalau operasi plastik itu buat saya Dia merubah. menentang. Tapi kalau misal Ya, saya lumayan menentang gitu. Gue mau operasi plastik aja nggak boleh Dia Wendy. bercanda, Cipan kan bercanda, mau operasi ini ya Gue gitu. beneran. Oh beneran, iya dia mau operasi hidung, saya dia bilang dia gitu. nggak mungkin operasi plastik. Uangnya nggak ada, mau pakai plastik resek. Jangan. Dia nyari endorse. endorse. No kan endorsean baru gue mau ngomong. Oke, Nggak, lanjut. Tapi enggak, kalau orang operasi plastik kan mukanya jadi sama semua. Iya juga. Beda aja, Kayak mendingan Korea dong. pesek tapi beda dan punya ciri khas masing-masing. Dibandingin mancung tapi sama. Omongan lu nggak dijaga, Dene. Gua pikir lu mau ngejaga perasaan Salah, dia. orang tuh salah kalau berpikir pesek itu pasti jelek, mancung itu pasti cantik. Enggak, banyak banget yang mancung palsu tuh ngeliatnya jadi aneh, apa sih gitu. Tuh. Lanjut. Buat orang lain ya, bukan buat lu. Yang kedua. Lihat anjing kamu sakit atau nggak nail art selama 1 Enggak bulan? dengar selama 1 bulan. Ya iyalah, masa milih anjing sakit ya? Iya, Pak,
anjing itu tuh Nah, ngomong anjing bisa kesana gak? Gak apa-apa, anjing aku merasa bagian dari keluarga Iya, jadi kalau orang bilang anjing itu adalah sahabat kita yang paling setia. Setuju. Pada saat kita punya masalah dia pasti datang ke kita kayak tahu, peka gitu. Jadi bukan sesuatu hal yang karena begini dia jadinya itu namanya anjing ya anjing gitu. Kadang-kadang perlakuannya tuh lebih manis dan lebih cute dibandingin manusia ya. Malah Berarti kadang-kadang besok-besok kalau lu ada masalah gue gak mau nyamperin lu ah. Kenapa? Ya ntar gue dikira anjing lagi. Enggak lah. Pertanyaan ketiga. Pacaran lama akhirnya nikah atau pacaran cepet langsung dilamar? Pacaran cepat langsung dilamar. Ya, yang sekarang lama Bohong, banget. Pak. Kalau yang lama pasti nggak kawin nggak. Yang udah-udah Berarti gitu. yang sekarang dijalanin itu udah ketahuan gak akan nikah? Putus. Lo sama Erik udah putus. Masih baik. Masih, ya iyalah baik. Kalau nggak baik dirawat rumah sakit dua-duanya. Jadi mau dinikahin. Hubungannya Hubungannya baik. baik. Sebagai Sebagai pertanyaan selanjutnya tuh kata kreatifnya. pertanyaan selanjutnya. Itu tapi masih kan? Punya pacar suka kutekan? Kutekan. Sorry. Gua kan nggak ngerti. Ini tulisannya kutekan. Emang Lo bener? selalu disalah-salahin. Emang bener. Iya tulisannya Kalau kutekan. kan ada koma di atasnya. Bacanya kutekan bapak. Gua kagak ngerti. Punya pacar suka kutekan atau pacar kamu ngelarang kutekan? Ngelarang kutekan. Karena kalau pacar suka kutekan berarti Oh. Jangan-jangan Lanjut dong. Lanjut. alasan yang nomor 3 karena nomor 4. Lanjut. Hah? maksudnya Nggak, pacaran. Pak. Masa nggak lucu dong kalau seandainya cowok kita kutekan terus tiba-tiba. Tapi di Korea Tuh, kan itu gua- adalah hal yang wajar. Whatever, kita stay di Indonesia, so I don't care about Korea anymore. Oh berarti lu nggak suka? Iya Pak, tiba-tiba laki gue pakai kutek Tapi terus. gini, gue tanya, kalau pacar Terus gua lu dikutekin. rajin banget manicure, pedicure, ganggu nggak buat lo? Perawatan kuku? Nah. Enggak. Salon. Enggak ganggu. Karena Enggak, aku apa-apa. apresiasi berarti dia menjaga kebersihan gitu. Karena memang kuku itu sumber penyakit gitu. Apalagi di Indonesia tradisi makan pakai tangan. Oke. Aku juga tipe yang kebersihannya harus diperhatiin sih. Tapi ngomongin soal kuku tuh memang kuku tuh Agak ngeri penting ya makan banget pakai loh. tangan ya. Iya. Makan pakai tangan. Kalau gua kan makannya pakai nasi sama lauk. Coba makan. Iya. Lagi apa? Makan pakai tangan. Tangan dimakan. Enggak. Bapak. Makan Iya. sama tangan. Nah, tapi kalau ngomongin soal kuku tuh memang penting banget pemirsa. Percaya nggak percaya, dari kuku Anda bisa mengetahui kepribadian seseorang. Silakan sekarang pemirsa dilihat kukunya ya. Silakan dilihat kukunya semua. Diperhatikan baik-baik karena kita akan melihat 7 kepribadian berdasarkan bentuk kuku. Wow. Oke. 7 kepribadian berdasarkan bentuk kuku. Perhatikan baik-baik ya. Nih, Nih, ini berarti vertically long. tipikalnya vertically long. Wendy nih. Oh, saya baca cue card. Bapak baca cue card, Bapak. Ya, Abis oke. dia pakai kutek jadi centil. Bentuk kuku panjang, cenderung romantis. Nih, tapi mudah marah. Suka berimajinasi dan juga merupakan orang yang kreatif tapi mudah dipengaruhi orang lain. Saya. Gua. Ada ya. Oke, dua-duanya seperti itu. Yang kedua, Oke, broad sideways, silakan. Itu adalah bentuk kuku pendek melebar. Cenderung temperamental, orang yang tegas dan pandai berbicara, serta orang yang tidak sabar, mudah marah karena lebih sering mempertahankan ego daripada logika. Tuh ini. Itu gua juga. Bener tapi ini bener. Kok Bapak semuanya kukunya, Iya Pak? bingung, soalnya ada yang panjang ada yang pendek gue. Yang ketiga ini rounded egg shape. Bentuk kuku bulat atau seperti telur. Tipe orang yang santai nih punya kuku kayak gini. Papa Sangat aku. ramah dan seringkali menjadi mediator atau penengah antara dua orang yang sedang bertengkar. Betul. Kepribadian Anda yang ceria disukai dan dipercaya oleh orang banyak. Iya, papaku kukunya gitu. Papa gitu? Iya. Oh. Berikut adalah kuku kotak, squarish. Biasanya terlalu serius dan keras kepala dan Anda merupakan sosok yang tegas dan berani. Iya, ada juga gue kotak. Lu semuanya ada, lu aneh banget sih. Selanjutnya Kepribadian ada triangular Triangular. triangular inverted apa tuh ah? Triangular dan inverted triangular. Nah, oke lah, pokoknya itulah. Bentuk kuku segitiga, jenius tapi sensitif. Penggagas ide yang hebat dan selalu diterima dengan baik di tempat kerja Anda.
Namun, orang-orang dengan bentuk kuku segitiga tampak sedikit memaksa. Bila ide mereka tidak disalurkan, perasaannya menjadi sensitif dan mudah marah. Ada Berikut. ide gitu ya? Ini dengan catatan kukunya bukan yang dibentuk ya, tapi memang dari Asli, lahir iya. alami Iya. seperti itu. Kita masih punya? Ada. Nah, ini adalah bentuk almond shape atau kuku almond. Orangnya cenderung setia dan jujur, rendah hati dan tulus dengan orang-orang di sekitarnya, dan dia juga merupakan orang yang sangat sopan namun kurang memiliki toleransi terhadap sesama. Wah, Bapak jangan bilang ada juga. enggak. Dia Yang bagus terakhir. juga ada juga. Yang terakhir ada sword shape. Bentuk kuku pedang. Ada gitu. Ada yang begini kukunya emang? Ada lah. Ada di sini pemirsa. Tipe idealis dan ambisius. Anda tidak pernah ragu dengan apa yang Anda lakukan selama bisa mencapai tujuan walaupun hal tersebut tidak Anda sukai. Anda kurang bisa bekerja sama dalam tim dan cenderung tidak sabaran ketika berhadapan dengan orang lain yang terlalu santai. Ah, Itu. Terima kasih kok ahongan. Dari tadi kita udah ngasih tahu semua serba-serbi soal kuku. Tapi tahu nggak sih kalau ngomongin soal nail art kuku itu ternyata banyak sekali variannya. Seperti apa? Langsung saja saya panggilkan ahlinya. Beri tepuk tangan untuk Karissa. Karissa, kamu cukup makan nak? Enggak, saya belum makan. Kurus banget. Kamu kelas 3 SD ya? Iya. Hey, Saya baru lulus kemarin. udah dewasa ini. Silakan. Karissa ini orang yang berprofesi sebagai yang nail art, dibilangnya apa? Nail artist? Iya, Atau- nail artis. Nail artist. Iya. Oh iya, kalau yang ngurusin kuku nail artis. Uh-uh. Kalau yang ngurusin angkasa Neil Armstrong. Bapak pinter ya Pak? Jadi kan sejarahnya Oh iya bagus. benar. Udah berapa lama nih ngomong-ngomong? Kalau aku sepinya udah 8 tahun. 8 tahun? Iya. Sendiri? Atau awalnya Enggak. belajar dulu atau gimana? Enggak, dulu mami saya buka salon, jadi iseng-iseng gitu. Terus setelah lama saya bikin-bikin nail art, terus akhirnya saya waktu 2 tahun yang lalu ke Jakarta, kan saya nggak sih Jakarta. Jadi di Jakarta baru bener-bener kayak ngorbitin nail art banget itu. Buka kursus dan sebagainya. Oke. Jadi untuk seorang Karissa, kuku adalah kanvasnya. Coba jawab jujur ya, pernah Iya. nggak ada cowok yang nail art sama kamu? Ada. Biasanya Terus, tujuannya untuk apa? enggak sih, dia emang waktu itu suka. Dia sempat tanya sama maminya, dia tanya, Mam, aku boleh nggak mau semi rambut atau nail art? Terus maminya bilang, nail art aja, dia nggak boleh semi Seorang rambut. ibu mendingan anaknya nail art Iya, daripada digambar-gambar semi- Iya. daripada ngecat rambut. Iya. Oke, pilihan yang unik ya. Ya mungkin ada alasan tertentu. Kenapa? Gambarnya bunga-bunga. Kenapa Hello ibunya nggak Kitty. kasih Hello Kitty. Nggak, kenapa ibunya nggak kasih nyemir rambut? Karena anaknya botak ya. Sudah. Nanti kita bakal ngobrolin lagi pemirsa ya. Kita bakal ngobrolin lagi, tapi sekarang ini saya akan lagi-lagi menayangkan tentang serba-serbi nail art lebih detail lagi. Seperti apa, jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, bahasa